Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksa Pramudia Pamungkas dari kelas Informatika C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi analisis regresi sederhana dan regresi berganda dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas dari dosen pengampu. Mohon izin sebut nama beliau, yaitu Ibu Ninik Sri Wulandari Eskom Mkom. Baik, langsung saja. Yang pertama itu, apa itu regresi? Regresi adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen. Tujuan utamanya adalah untuk membuat prediksi atau memahami bagaimana perubahan pada variabel independen memengaruhi variabel dependen. Oke, next. Yang pertama itu regresi linear sederhana atau regresi sederhana. Regresi linear sederhana digunakan untuk menjelaskan hubungan linear antara satu variabel bebas atau X dan satu variabel terikat atau Y. Bentuk umum persamaannya yaitu yang A itu intercept atau nilai awal, nilai Y saat X itu 0. Kemudian B yaitu koefisien regresi atau kemiringan garis. Untuk rumusnya Y sama dengan A tambah BX, di mana Y itu adalah variabel terikat atau dependen. Kemudian X adalah variabel bebas atau independen. Kemudian A itu intercept atau nilai awal, nilai Y saat X masih 0. Kemudian B yaitu koefisien regresi atau berapa perubahan Y saat X bertambah 1. Model ini cocok digunakan saat kita ingin mengetahui seberapa besar pengaruh satu faktor terhadap hasil secara linear. Next. Oke, langsung saja. Yang pertama itu studi kasus, yaitu jam sosmed versus skor stres. Untuk deskripsinya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lama waktu yang dihabiskan di media sosial atau X dengan tingkat stres yang dirasakan seseorang Y. Data dikumpulkan dari beberapa responden dengan mencatat durasi penggunaan sosial media dalam sehari dan skor stres yang dirasakan. Tujuannya untuk mengetahui apakah penggunaan media sosial yang lebih lama berkaitan dengan tingkat stres yang lebih tinggi. Kemudian untuk membentuk model prediksi skor stres berdasarkan durasi media sosial. Nah, baik. Di sini kita akan menghitung secara manual. Bisa kita lihat tabel X di sini. Nah, untuk tabel X atau variabel X itu jam sosmed, kemudian variabel Y atau skor stres. Untuk variabel X itu yang pertama nilainya itu 1.0, kemudian 2.5, kemudian 3.0, 4.5 sampai 5.0. Kemudian di variabel Y itu dari 45 sampai 72. Nah, langkah yang pertama itu kita harus menghitung nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata dari variabel X atau X bar itu adalah 3.2. Kemudian variabel Y itu adalah 59,6. Kemudian kita lanjut ke tabel perhitungan. Nah, di sini kita kan sudah mendapatkan tadi data yang awal itu variabel X dengan Y, kemudian kita tambahkan variabel X kurang X bar. Nah, di sini kenapa hasilnya min 2,2 sampai 1,8? Karena variabel X itu kita kurangkan dengan rata-rata. Jadi 1,0 dikurang 3.2. Begitu terus sampai 5.0 kita kurang 3.2. Nah, kemudian untuk variabel Y kurang Y X bar itu sama, yaitu nilai yang di variabel Y itu kita kurangkan dengan nilai rata-rata Y bar atau nilai rata-rata dari Y tadi, variabel Y tadi. Nah, oke. Terus kita next ke X kurang X bar, kemudian Y
kurang Y bar. Nah, di sini hasilnya itu 32.12. Nah, itu hasilnya. Yang pertama kan kita sudah menemukan hasilnya antara variabel X ke Y. Variabel X kurang X bar itu kan min 2,2. Nah, untuk variabel Y itu min 14,6. Nah, setelah itu kita kalikan keduanya. Nah, maka hasilnya akan muncul yang pertama 3.32.12 sampai 22.32. Nah, kemudian kita lanjut ke variabel berikutnya yaitu X kurang X bar pangkat 2. Nah, itu artinya nilai yang ada di X kurang X bar itu kita harus kuadratkan. Maka hasilnya untuk yang pertama itu 4.82 sampai 3.24. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua untuk variabel X kurang X bar, Y kurang Y bar, kita jumlahkan semua, maka hasilnya itu 68,9. Nah, setelah itu sama kita menjumlahkan di bagian X kurang X bar pangkat 2, kita jumlahkan semua, maka hasilnya 10.3. Nah, lanjut kita hitung koefisien. Baik, di sini kita kurangkan dulu hasil dari X kurang X bar, Y kurang Y bar, yaitu 69,9. Kita bagi dengan nilai dari keseluruhan atau ekuivalen dari X kurang X bar pangkat 2, yaitu 10,3. Maka hasilnya 6,69. Nah, nilai rata-rata A itu dia ambil dari nilai rata-rata Y atau Y bar. Nah, Y bar itu nilainya itu adalah 59,6. Nah, setelah itu kita kurang dengan hasil yang tadi yang telah kita hitung sebelumnya dari pembagian antara 68,9 di dibagi 10,3 maksud saya. Itu hasilnya 6,69. Kemudian kita masuk juga nilai rata-rata X atau X bar yaitu 3.2. Maka hasilnya itu adalah 38,19. Nah, jadi untuk persamaan regresinya itu Y sama dengan 38,19 ditambah hasil tadi 6.69X. Oke. Nah, kita lanjut ke studi kasus yang kedua yaitu konsumsi kopi versus waktu tidur. Nah, untuk deskripsinya, penelitian ini meneliti hubungan antara jumlah konsumsi kopi dalam sehari atau X dengan durasi tidur seseorang atau Y. Nah, responden diminta mencatat berapa gelas kopi yang dikonsumsi dan berapa jam mereka tidur di malam hari. Tujuannya untuk mengetahui apakah konsumsi kopi memiliki dampak negatif terhadap waktu tidur, kemudian untuk memprediksi durasi tidur berdasarkan jumlah kopi yang dikonsumsi. Nah, baik, kita ke cara perhitungannya. Itu sama sebenarnya kayak yang tadi. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi karena saya rasa tadi sudah cukup jelas juga. Jadi kita tinggal sedikit membaca saja. Nah, di sini itu ada variabel X atau cangkir kopi, kemudian ada variabel Y atau jam tidur. Nah, untuk nilai dari variabel X cangkir kopi itu ada 0 sampai 4. Kemudian yang di variabel Y itu nilainya ada 8.0 sampai 5.1. Nah, setelah itu sama seperti yang tadi kita melakukan perhitungan rata-rata. Nah, nilai rata-rata dari X itu adalah 2. Kemudian nilai rata-rata dari Y itu adalah 6.54. Nah, setelah itu kita masukkan ke tabel perhitungan. Nah, untuk X kurang X bar itu sama kayak yang tadi juga. Nah, maka hasilnya itu ya kita bisa lihat di sini untuk bagian X kurang X bar, kemudian Y kurang Y bar itu totalnya adalah min 6,99. Nah, untuk jumlah dari X kurang X bar pangkat 2 itu adalah 10. Nah, langsung saja kita masukkan di sini yaitu yang B itu sama kayak yang tadi ya, yang ini. Maka hasilnya min
6,99 itu dibagi dengan 10, maka hasilnya itu 0,70. Kemudian A itu 654, itu hasil dari variabel Y, atau maksud saya nilai dari rata-rata Y. Kemudian kita kurang dengan min 0,70. Kemudian jangan lupa kita sertakan juga nilai rata-rata variabel X, yaitu 2. Maka hasilnya itu 7,94. Nah, jadi persamaannya itu Y sama dengan 7,94 dikurang 0,70X. Oke. Next. Sorry. Jadi interpretasinya, semakin banyak konsumsi kopi, waktu tidur itu menurun. Oke. Kita lanjut ke studi kasus ketiga, yaitu jam belajar versus nilai kuis. Nah, untuk deskripsinya, penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana durasi belajar per hari atau X memengaruhi nilai kuis yang diperoleh atau Y. Data diperoleh dari catatan waktu belajar dan hasil kuis mahasiswa. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jam belajar terhadap performa kuis. Kemudian untuk membuat model untuk memprediksi nilai kuis berdasarkan durasi belajar. Ya, jadi yang di sini sama juga sih seperti yang pertama dan kedua itu. Yang pertama itu kita harus menentukan nilai rata-rata dari variabel X, kemudian nilai rata-rata dari variabel Y. Nah, nilai rata-rata dari variabel X itu atau X barnya itu adalah 6. Kemudian nilai rata-rata dari variabel Y atau Y barnya itu adalah 64. Nah, setelah itu ya sama, kita kasih masuk tabel perhitungan. Nah, untuk di bagian X kurang X bar, Y kurang Y bar itu totalnya adalah 150. Kemudian untuk di variabel X kurang X bar pangkat 2 itu adalah 40. Nah, jadi kita hitung lagi B-nya. Maka di sini 150 dibagi dengan 40, maka hasilnya itu adalah 3,75 atau 3,75. Nah, untuk A-nya itu adalah 64, berasal dari nilai rata-rata Y atau Y barnya ini. Terus kita kurang dengan 3,75 karena hasil yang tadi kita dapatkan dari pembagian 150 dibagi dengan 40. Kemudian kita kasih masuk juga variabel X atau X barnya, yaitu 6. Maka hasilnya adalah 41,5. Nah, jadi persamaannya itu Y sama dengan 41,5 ditambah 3,75X. Oke, next. Baik, sekarang kita masuk ke regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan ketika terdapat dua atau lebih variabel independen yang memengaruhi satu variabel independen. Bentuk umum. Model ini dapat menangkap pengaruh simultan dari beberapa faktor terhadap satu hasil dan sangat berguna dalam situasi dunia nyata yang kompleks. Untuk rumusnya itu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah terus sampai BN/XN. Untuk studi kasus yang pertama itu jam tidur jam tidur dan konsumsi kafein untuk produktivitas. Nah, deskripsinya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari jumlah jam tidur atau X1 dan jumlah kafein yang dikonsumsi atau X2 terhadap tingkat produktivitas hasil seseorang atau Y. Tujuannya untuk mengetahui variabel mana yang lebih berpengaruh terhadap produktivitas. Kemudian untuk membuat model yang dapat memprediksi produktivitas berdasarkan kualitas tidur dan konsumsi kafein. Oke, jadi untuk studi kasus yang pertama itu jam tidur dan kafein. Saya disclaimer dulu, untuk perhitungan yang ini saya menggunakan Python, jadi nanti saya akan menjelaskan di codingan Python. Oke. Tapi sebelum itu saya akan bacakan sedikit. Nah, jadi di sini ada variabel X1 atau tidur itu nilainya itu 6, 7, 5, 8, 9. Kemudian X2 atau kafein itu dari 100 sampai 100. Kemudian variabel Y itu atau produktivitasnya itu adalah 5.0 sampai 8.2. Nah, di sini ada hasil regresinya.
Y sama dengan 1,53 ditambah 1,06 X1 ditambah 0,0,0, maksud saya 0,00 X2. Oke. Tapi tenang, nanti saya akan menjelaskannya juga di bagian coding di Python. Untuk yang kedua studi kasusnya itu uang saku dan frekuensi jajan untuk pengeluaran bulanan. Nah, deskripsinya, studi ini meneliti pengaruh dari besarnya uang saku bulanan atau X1 dan frekuensi jajan per minggu atau X2 terhadap total pengeluaran bulanan atau Y. Data ini diperoleh dari mahasiswa yang mencatat pengeluaran pribadi. Tujuannya untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh uang saku dan jajan terhadap pengeluaran. Kemudian untuk membantu mahasiswa dalam mengelola keuangan dengan memahami variabel-variabel yang memicu pengeluaran tinggi. Oke, ini sama sih pengerjaannya kayak yang tadi, kayak yang ini. Nanti saya akan jelaskan juga di bagian codingan, tapi nanti saya akan jelaskan cuma satu. Karena apa? At least itu hanya sama, cuma beda di nilai dari variabel X1, X2 dan nilai dari variabel Y. Nah, untuk studi kasus 3, sini itu jumlah mata kuliah aktif dan jam kerja part time untuk waktu penyelesaian tugas. Untuk deskripsinya, penelitian ini melihat bagaimana jumlah mata kuliah aktif atau X1 dan jumlah jam kerja part-time per minggu atau X2 memengaruhi lama waktu penyelesaian tugas-tugas kuliah atau Y. Tujuannya untuk mengukur beban akademik dan non-akademik terhadap efektivitas waktu belajar. Nah, untuk cara penyelesaiannya juga sama. Mungkin saya nanti bisa coba satu-satu di bagian codingan supaya lebih jelas juga dan lebih transparan juga. Oke, jadi saya bacakan untuk kesimpulannya. Regresi linear, baik sederhana maupun berganda, merupakan metode statistik yang efektif untuk memodelkan dan memprediksi hubungan antara variabel. Dalam konteks studi kasus ini, variabel-variabel seperti jam belajar, tidur, dan penggunaan sosial media terbukti memiliki pengaruh nyata terhadap variabel hasil seperti nilai kuis, produktivitas, dan tingkat stres. Kemudian, penggunaan regresi sangat membantu untuk pengambilan keputusan berbasis data, terutama jika ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling berdampak terhadap suatu hasil. Oke, setelah ini saya akan melanjutkan untuk penjelasan di codingan atau uh, di Python, karena saya menggunakan itu dan saya tidak menggunakan Excel. Oke. Ya, baik, saya akan melanjutkan yang tadi yang sudah saya bilang. Saya akan menjelaskan di codingan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, baik, yang pertama itu kita perlu menulis import nampi asnp. Kenapa demikian? Karena kita perlu menggunakan library untuk bisa menjalankan rumus-rumus yang ada di Python. Kemudian kita panggil juga from sklearn.linear_model import linear regression. Nah, itu apa sih? Sklearn linear model adalah library untuk membuat model regresi. Nah, baik. Nah, yang pertama itu ada variabel X. Nah, nparray. X adalah variabel bebas atau independen. Kemudian Y itu adalah variabel terikat atau dependent. Nah, variabel X itu harus dalam format 2 dimensi. Makanya saya menggunakan double list di sini. Untuk setiap nilai dari variabel X. Kemudian dapat kita lihat di sini yaitu kasusnya itu adalah jam belajar dengan nilai kuis. Nah, kita bisa lihat lagi di bagian sini. Nah, ini yang tadi yang jam mana tadi ya? Nah, ini yang ini.
kita akan membuktikan yang ini. Oke. Jadi untuk yang pertama itu kita perlu membuat, sudah pasti, datanya dulu, variabel X, kemudian variabel Y, kemudian kita pakai np array. Nah, setelah itu kita harus membuat juga model sama dengan linear regression. Nah, linear regression ini itu digunakan untuk membuat model regresi. Setelah itu model.fit variabel X, variabel Y. Nah, .fit itu untuk melatih model menggunakan data yang ada di variabel X dengan data yang ada di variabel Y. Jadi model belajar hubungan antara jam belajar dan nilai kuis. Oke. Kemudian kita ke selanjutnya itu ambil koefisien B dan intercept A. Nah, untuk A-nya itu adalah model intercept. Nah, intercept underscore ini, yang ini itu, yang ini ya, itu adalah nilai A, yaitu nilai Y saat X itu masih kosong. Sama seperti yang tadi saya jelaskan di perhitungan manual. Kemudian variabel B, model conv underscore, kemudian 0. Nah, kenapa 0? Karena dia akan berubah setiap Y, maksud saya setiap X naik 1 unit. Nah, kemudian kita cetak deh. Nah, pertama itu kita cetak persamaan regresi, kemudian kita panggil fungsi atau format. Di sini format dari variabel Y sama dengan A. Nah, ini ya. Variabel A model intercept, kemudian titik 2F. Nah, titik 2F itu artinya apa sih? Atau 2F itu artinya apa? Nah, 2F itu dia akan mengambil dua angka dari koma atau dari titik. Nah, oke. Setelah itu kita tambah dengan variabel B titik 2F, sama seperti yang tadi 2F itu untuk mengambil nilai dua angka dari titik atau koma. Kemudian variabel X. Nah, hasilnya itu bisa kita lihat di sini. Di sini. Oke, kita masukkan dulu. Kita jalankan. Nah, jadi untuk persamaan regresinya itu yaitu adalah 41.50. Kemudian kita tambahkan dengan 3.75 X. Oke, setelah itu kita cek dulu nih, apakah sama hitungan manual dengan hitungan dengan menggunakan Python ini. Kita cek di sini. Nah, ternyata sama ya, 41,5 ditambah 3,75 X. Nah, kita bisa lihat ini hasilnya tadi. Nah, ini sama ya. Nah, kenapa yang di sini cuma 41,5? Ya karena saya yang di Python ini kan mengambil dua angka. Jadi di sini yang di perhitungan manual itu saya hanya mengambil satu angka, yaitu 5. Nah, kalau yang di Python ini saya mengambil dua angka, yaitu 50. Nah, jadi itu seperti yang tadi. Oke, selanjutnya kita komen dulu ya, supaya tidak dua kali ditampilkan. Oke. Next kita ke bagian sini ya. Regresi berganda. Oke, saya bisa di sini. Nah, oke, kita tidak bisa ini. Kita harus mengkomen juga yang ini. Karena kenapa dikomen? Karena ya kalau hari ini error tidak terdefinisi. Oke, lanjut. Di sini ada variabel X. Nah, np array-nya itu saya gabung ya, karena kenapa? Karena yang di sini itu kita mengerjakan di bagian jam tidur dengan kafein. Itu bisa kita lihat juga di bagian sini.
di bagian. Nah, ini. Nah, di sini kan variabel X itu ada dua, yaitu X1 tidur, kemudian X2 itu kafein. Nah, jadi kita harus menggabungkan keduanya ini, cuma yang menjadi pemisah itu hanyalah koma. Ini, kita bisa lihat di sini. Jadi yang untuk 6, 7, 5, 8, 9 itu adalah nilai dari variabel X1. Kemudian 100, 200, 300, 150, kemudian 100 itu adalah nilai dari variabel Y. Nah, oke, setelah itu jangan lupa kita pakai double list di sini karena kenapa? Ya supaya apa tadi namanya ya? Saya lupa jadi namanya. Karena SCI Kit Learn butuh input seperti itu. Jadi supaya mungkin ya kita analogikan itu supaya jadi pembeda dari variabel X dengan variabel Y. Mungkin begitu. Koreksi kalau kurang salah. Oke, next. Kita masukkan yang variabel Y. Nah, variabel Y itu tadi ada 5.0, 6.5, 4.2, 7.0, 8.2. Kita cocokkan dulu ya sama yang di sini atau tidak. Ya, untuk variabel Y itu adalah 5.0, 6.5, 4.2, 7.0, 8.2. Oke, sama ya. Oke, kita next. Kita sama seperti yang tadi, untuk model linear regression itu adalah untuk membuat objek model regresi. Kemudian dot fit itu yang ini dot fit ini itu digunakan untuk melatih model menggunakan data yang ada di variabel Y, maksudnya di variabel X dengan variabel Y. Sorry, bicaranya terputar-putar. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting jelas juga ya yang saya jelaskan. Kalau ada kesalahan nanti bisa di komen aja di kolom komentar. Oke, okay, next. Nah, untuk A-nya itu adalah model intercept. Nah, untuk model intercept itu sama kayak yang tadi, yaitu nilai A, yaitu nilai Y saat X sama dengan 0. Nah, kemudian yang di bawahnya ada B1, B2. Nah, mungkin timbul pertanyaan nih, kenapa B1, B2 sedangkan yang regresi sederhana tadi itu hanya B1? Ya, jawabannya simpel, karena di dalam regresi berganda yang saya buat itu, untuk variabel X itu ada dua, yaitu variabel X1 dan X2. Jadi kita harus memasukkan di sini juga, karena kalau cuma satu ya nggak bisa juga, nggak bisa jalan juga. Oke, next. Setelah itu langsung aja deh kita print persamaan regresi berganda. Nah, kemudian print format variabel Y sama dengan A yang ini model intercept titik 2F. Nah, sama kayak yang tadi 2F itu apa? 2F itu hanya untuk menampilkan dua angka setelah titik atau setelah koma. Kemudian tambah B1 titik 2F sama kayak tadi juga, ini untuk menampilkan dua angka dari koma atau dari titik. Nah, kemudian kita tambah juga B2 ini titik 4F. Nah, ini sama juga kayak yang tadi. Sebenarnya 4F itu ya sama. Kalau yang 2F kan hanya mengambil 2. Nah, 4F ya mengambil 4. Kemudian X2. Kenapa X2? Karena kan di sini nilai variabel X itu ada dua nih. Ada X1 kemudian X2 kan. Nah, ini yang ini. Oke, setelah itu hasilnya begini. Kita lihat dulu apakah sudah ada importnya. Sudah ada ya, importnya sudah nyala juga. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat. Berarti kita ketik dulu Python oas.py. Nah, bisa dilihat ya hasilnya itu persamaan regresi berganda itu Y sama dengan min 1,53 ditambah 1.06 X1 ditambah 0.0017 X2. Oke, kita cocokkan lagi. Siapa tahu keliru. Nah, sama ya. Ini kenapa cuma 0.0.0? Karena
saya mengambilnya hanya dua angka ini dari 0 dengan 0, tidak 4 angka. Kalau yang di Python ini kan saya mengambilnya 4F. Nah, ini 4F. Jadi dia akan memunculkan 4 angka. Nih, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, itu dia pembahasan tentang regresi sederhana dan regresi berganda, mulai dari definisi, studi kasus, perhitungan manual, hingga implementasi coding dengan Python. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kalian semua untuk lebih paham konsep dasar analisis regresi, baik dalam tugas kuliah, sekolah, riset, atau proyek data analitik ke depan. Kalau masih ada yang bingung, kalian bisa ulang video ini atau bagian tertentu, atau langsung coba pakai latihan pakai data kalian sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa share juga biar makin banyak yang terbantu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.